Jadi jalur yang kita eksplor ini keren banget kan? Nanjak terus. Nah, ini anak-anak touring nih. Ini udah mulai banyak yang berjaga-jaga nih. Wah, sepertinya betul tanjakannya itu dari Panjalu. Tuh. Oke teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya. Dan posisi saya saat ini berada di Teras Hering Panyaboyan. Dari sini saya akan melanjutkan perjalanan ke arah Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, via Tanjakan Jahim yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya saya rencana mau istirahat di sini, ya mau ngopi atau mau makan gitu kan. Tapi setelah saya rasa fisik masih oke lah untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita lanjut teman-teman. Sekarang jam 11 lebih 11 menit. Nah, di sini tuh ada banyak tiket, pemeriksaan tiket wisata gitu. Tapi yang saya bingung, nggak ada yang jaga gitu. Jadi gimana gitu teman-teman. Untuk retribusi, informasi yang saya dapat itu ke lokasi ini dikenakan tarif 12.000. Tapi barusan saya nggak kena tarif, nggak ngerti juga. Karena nggak diberhentiin juga teman-teman. Entah karena mungkin sudah siang ya, karena kan momen-momen di Teras Hering Panyaboyan itu bagusnya tuh kalau nggak sunrise ya sunset, pagi atau sore kan. Ya mungkin karena saya melintas tepat tengah siang hari, yang biasanya orang itu udah males ke tempat wisata, lagi panas terik gitu kan. Ya mungkin itu adalah salah satu kenapa pos-pos retribusinya nggak ada yang jaga. Nah, oke. Oh, ternyata untuk tiket yang benar-benar dijaga itu di sini. Dari jalur Ciamis ya, Ciamis atau Tasikmalaya. Justru dari jalur Majalengka sendiri nggak ada yang jaga teman-teman. Ya seperti inilah suasana di Teras Hering Panyaboyan. Sebentar kita ke kanan dulu deh, biar bisa lihat ya. Tuh kayak gini teman-teman. Tadi kita di landmark itu nggak bisa lama-lama karena kasihan yang mau berfoto. Sebentar kita kasih lihat seperti ini nih viewnya. Nih enaknya tuh kalau bawa drone ya. Kalau nggak bawa drone ya pagi atau sore hari nih. Ya doakan teman-teman supaya ada rezekinya kita beli drone untuk mengabadikan momen-momen di tempat-tempat yang cakep seperti ini. Sebenarnya pengen ngopi atau makan siang, tapi entah kenapa tenaganya masih ada teman-teman, belum benar-benar lapar juga. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin nanti kita makannya perjalanan ini atau mungkin perjalanan pulang. Dan seperti biasa saya akan tutup konten di Gentong ya. Kalau saya lihat perjalanan kita akan berhenti di Gentong, keluar di Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, walaupun ya dekat dengan perbatasan Kabupaten Garut. Dan saya nggak akan ngontenin dari Gentong ke arah rumah. Udah biasa banget teman-teman. Ya kalau dikontenin pasti pada bosan juga gitu. Jalurnya gitu-gitu aja. Karena kalau saya misalkan touring ke Jogja, ke Bumen, pastinya
jalur-jalur itu akan saya explore gitu. Sebentar, kok tiba-tiba berhenti ya? Secara landscape kita akan menemukan kok landscape seperti ini di Lembang. Cuman untuk Panyawian ini mungkin lebih luas ya. Jadi benar-benar bukitnya tuh dikhususkan untuk perkebunan. Kalau di Lembang kan nggak seluas ini gitu. Jadi setelah ini nantinya bukitnya tuh dibiarkan alami, ada lagi perkebunan. Nah, kalau di sini kan benar-benar perkebunan gitu teman-teman. Jadi untuk Teras Ring Panyawian ini mirip-mirip sama Desa Sukomakmur tuh yang di Magelang ya. Saya malah penasarannya ke sana. Ya. Buat orang Jawa Barat pasti lebih gimana gitu kalau explore Jawa Tengah teman-teman. Ya kan? Untuk orang Jawa Tengah pasti lebih kerasa greget ketika explore Jawa Barat. Ya nggak aneh. Seperti ini teman-teman suasananya. Sebentar, kamera saya takutnya nggak pas. Di sini adem teman-teman. Oke. Oke. Google Maps-nya agak bingung kenapa kita harus turun ke bawah terus naik lagi. Ada-ada aja. Tuh. Sebentar. Sebentar teman-teman. Oh, titiknya belum berganti. Sebentar teman-teman. Kita perbaiki dulu Google Maps-nya. Nah, saat ini kita masuk ke pinpoint kedua. Jadi saya hapus aja tuh yang Teras Ring Panyawian, kalau enggak kita akan terus ke sana. Dari sini kurang lebih 24 km, estimasi waktu 44 menit teman. Nah, menurut informasi yang saya dapat, tanjakan Jahim ini cukup curam. Jadi jalur yang kita explore ini keren banget kan? Kita akan melewati 3 wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Jadi irisannya itu benar-benar apa ya? Benar-benar berhimpitan gitu. 3 wilayah. Karena Kecamatan Panjalu itu masuknya Ciamis. Walaupun sebenarnya dari Gentong itu ada jalan pintas. Ya. Oke, di sini kita ke kiri. Nah, ke kanan itu objek wisata Sangiang, ke kiri ini ke objek wisata Sawiyah. Sip. Seperti inilah landscape-nya, keren banget teman-teman. Waduh, saya sampai bingung nih kapan harus off cam gitu. Tuh kan. Waduh, kacau banget. Semoga jalannya masih normal-normal saja. Jangan rusak. Terakhir kita explore Sumedang sih, ya lebih ke Sumedangnya itu, aduh, menyedihkan sekali. Kabupaten Sumedang banyak jalan-jalan yang benar-benar rusaknya fatal sih. Oke, nah mending begini aja kan. Wih.
Sepintas rasa-rasanya itu suasananya mirip seperti jalur dari Petung Kriono ya ke arah Dieng seperti ini. Persis banget teman-teman. Waduh, jadi kangen ya ke Dieng. Sepertinya kita harus segera jadwalkan juga. Tapi saya rasa kalau kita explore via Petung Kriono lagi kayak kurang greget ya. Ya, kita coba kerakalan ya teman-teman. Apakah Rocky Honda Beat 2024 ini sanggup melintas di tanjakan Kerakalan atau Tol Kahyangan? Kita nantikan saja ya. Tanjakan pertama cukup ramai kendaraan di sini. Sesuai feeling saya sih, kemungkinan besar mobil-mobil itu ambil jalur sini. Nah, jadi kondisi jalanan ya seperti ini. Apalagi kalau misalkan mobil-mobil bermuatan ya, walaupun nggak ada truk-truk besar. Nah, nggak tahu nih apakah truk besar melintas juga atau tidak, atau hanya truk-truk kolbak seperti ini. Nah, di sini jalannya begini tuh teman. Oke. Masih sama ternyata kondisi jalannya seperti ini. Rusak ya. Aduh. Nah, di depan itu plat L. L itu Surabaya bukan sih? Saya lupa tuh. Ini L atau D? L ya. Takutnya kan plat D tapi ada yang hilang gitu kan. Nah, ternyata enggak, ini benar-benar plat L teman-teman. Sebentar kita salip dulu deh. Soalnya kalau kita berada di belakang mobil dengan kondisi jalan seperti ini tuh ya, walaupun kita nggak ngebut ya, tapi tetap aja kemungkinan besar kita akan terjebak masuk dalam lubang. Aduh, jalannya rusak. Teman-teman, ini view-nya ya mengingatkan saya benar-benar seperti jalur menuju Dieng tuh. Landscape-nya. Dan waktu saya melintas di Petung Kriono pun jam-jam segini kan teman-teman, rasanya sama, dinginnya sama, adem. Padahal lagi jalan tengah hari, matahari pun sedang terik-teriknya. Tapi rasanya itu seperti nggak ada matahari aja gitu. Ya, matahari hanya membuat jalanan itu terang aja teman-teman, tapi rasanya dingin. Tuh, warga aja masih beraktivitas. Ya gimana ya, tengah hari tapi rasanya adem aja gitu. Di depan ini jalannya perpotongan aspal dan beton dan rusak banget. Oke. Kalau beraspal gini enak, asal jangan berlubang, ya kan? Nih. Bedanya di sini itu perkebunan aja sih teman. Kalau sepintas jalurnya mirip-mirip Petung Kriono. Cuma kalau Petung Kriono kan sebelah kanannya tuh kalau dari arah Pantura ya langsung jurang. Tuh, view-nya cakep banget. Ini kan entah kenapa ya banyak dikerukin seperti ini nih. Oh, keren. Senang banget sih kalau bisa explore jalur-jalur baru seperti ini. Nah, ini kenapa ya? Jadi si aspalnya tuh dikeruk teman-teman. Nah, mungkin diaspal ulang. Kayaknya sebelumnya berlubang, dikeruk ya sebelum ditambal. Perbaikan jalan. Buat saya teman-teman ya, explore jalur-jalur seperti ini
jalur-jalur baru. Waduh, ini healing banget sih. Nah, nggak tahu nih kalau teman-teman seperti apa. Tuh. Saya senang banget sih melintas di jalur-jalur seperti ini. Tuh kan, view-nya cakep. Ih. Senang banget teman-teman. Justru rasanya lebih asik jalur ini sih daripada tadi jalur ke arah Panjawean ya dari Bandung. Karena kan ya kebanyakan kita lewat jalan nasional gitu kan, terus jalur perkotaan Majalengka ya. Kalau gini kan asik banget. Nah, di depan kita belok ke kiri. Lah, emang ada belok ke kanan ya? Kalau di peta sih ada. Oh, ternyata ada. Kita belok ke kiri teman-teman. Di sini masih jalan tidak dikenal. Gak ngerti nih nama jalannya apa. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar. Siapa tahu di depan sana ada nama jalan. Oh, nggak ada teman-teman. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Batas desa, Desa Kertarahayu, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Oke, kita lanjut. Dari sini harusnya ya, karena kita mau ke Tanjakan Jahim, masih ada banyak spot-spot menarik teman-teman. Jadi terus pantengin ya konten ini sampai beres. Kita explore bareng-bareng teman-teman, karena saya juga belum pernah explore jalur ini. Kalau kita lihat ya, kita masih berada di ketinggian teman-teman tuh. Kita masih bisa melihat view di depan sana. Tuh. Kan? Keren banget ya. Nih, cakep banget teman-teman. Mau diabadikan tapi agak sulit juga. Jalannya sempit. Itu sih yang jadi pertimbangan saya teman-teman. Kalau jalan sempit gini tuh, kalau ada yang melintas kasihan. Sebentar, saya lupa sletingin jaket lagi. Untung kunci nggak jatuh. Kalau kunci keles jatuh, terus saya matiin motor, bingung hidupinnya ya. Aduh, ada yang mau nggak tinggal di pedesaan atau perkampungan dengan landscape tuh seperti di depan? Ini Desa Sunalari teman-teman. Oh iya, harusnya kalau saya lihat di peta ya, kita akan melewati pondok pesantren Suryalaya juga tuh, yang kalau nggak salah sempat viral ya. Oke. Nih plat E nih, plat Cirebon teman-teman. Majalengka platnya apakah E juga atau bukan? Oh, kalau saya lihat sih banyak plat E, kayaknya Majalengka plat E juga ya. Nah, asik nih. Nah, ini kita mulai masuk jalur pesawahan. Kanan kiri sawah. Tuh. Kalau di Petung Kriono tuh ada jalur pesawahan sebelum kita melintas tuh yang jembatannya saat ini sedang roboh ya, karena kemarin ada longsor tuh, banjir bandang juga, terus jembatannya lagi roboh. Buat teman-teman yang mau ke Dieng, jangan melintas dulu lewat Petung Kriono ya, soalnya akses jalannya terputus teman-teman. Nah, di depan kita akan belok ke kiri. Di episode sebelumnya kan kita mulai dari Bandung, sebelum ke Panjawean itu kita masuk ke kota Majalengka ya. Dan kita melintas di jalur dari Majalengka ke arah Cikijing. Sebelum akhirnya kita berbelok karena kita naik ke arah Panjawean kan. Nah,
Kalau misalkan kita ikuti terus jalur yang sebelumnya Majalengka Cikijing, kita akan keluar di sini juga. Nah, bedanya kalau misalnya kita terus ikutin jalur utama, kita akan melintas di Kecamatan Telaga atau Talaga, kayak gitu. Tapi karena kita naik ke Panyawian dulu, jadi kita keluarnya di sini langsung nih, jalan pintas. Sebenarnya kalau saya putar balik tuh, turun dulu ke arah jalan utama bisa aja, cuman kurang menarik aja teman-teman. Ya, justru yang menarik itu ketika kita melintas di jalur-jalur alternatif. Biasanya ada hal-hal yang kita nggak pernah duga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari aman, ya bagusnya lewat jalan utama gitu. Oke, Cikijing Ginding. Tuh. Nah, baru keluar nih nama jalannya, Jalan Raya Panawangan. Oke, kita lanjut. Tuh, teman-teman, landscape-nya asik banget kan? Dan di sini anginnya kenceng. Tuh. Keren. Nah, di depan ada pertigaan, kita ambil ke kanan. 12 menit lagi ya, kita akan sampai di Tanjakan Jahim. Cukup penasaran juga tuh. Seperti apakah Tanjakan Jahim yang katanya ekstrim? Wah, di sini ada rest area Nagara Kembang. Nah, teman-teman, jadi menuju Tanjakan Jahim ya, dari Cikijing atau dari Majalengka ke arah Panjalu atau Ciamis, itu kontur jalannya menanjak dan seperti benang kusut, belok kanan, belok kiri, persis sih seperti jalur Karadieng. Nah, di sini makin menanjak. Oke, kalau bisa kita susul yuk, karena kalau di belakang kendaraan besar itu bakal kerepotan ya. Oke, sejauh ini masih aman. Kontur jalannya terus menanjak teman-teman. Kita sudah dekat sih, 3,1 km lagi kalau di Google Maps, atau 6 menit lagi. Wah, makin menanjak dan di sini semakin gelap. Sebentar lagi sepertinya turun hujan. Waduh, dinginnya pun udah kerasa beda. Dingin mau hujan itu beda teman-teman ya. Waduh. Stay di 40 km. Kita turunin dikit supaya tenaganya muncul ya. 2,8 km lagi nih kalau di titik poin. Ini makin gelap teman-teman, dan kontur jalannya masih terus menanjak. Cukup lumayan sih. Ini nggak landai lagi, ini udah lumayan. Apakah Rocky Honda Beat 2024 sanggup menjajal Tanjakan Jahim yang katanya tuh ekstrim ya? Tanjakan yang menjadi perbatasan antara Majalengka dan Ciamis. Wah, teman-teman, nanjak terus. 5 menit lagi, 2,5 km. Tuh, teman-teman bisa lihat mobil kolbak sudah kehabisan tenaga. Sepertinya yang membuat tanjakan ini terbilang ekstrim karena ya kontur jalannya terus nanjak. Ini hampir sama seperti Kamojang sih. Jadi dari Ciparai itu kan terus tuh konturnya naik terus. Walaupun awalnya landai sampai pada akhirnya makin ekstrim kayak gitu sih. Nah, ini mulai menurun sedikit. Nah, mulai ada kabut teman-teman. Oke. View-nya udah mulai menarik. Nah, kalau kita lihat sih udah di depan sana. Ada tempat camping juga, Jugul Camping Park Natural View. Tuh, di depan ya. Wah, makin dingin. Makin dingin, teman-teman. Wih, kita diasapin.
Ya kalau bisa kita salip yuk. Soalnya kalau misalkan nih ekstrim di depan sana terus ada mobil kan repot. Oke. Mulai ada yang berjaga-jaga. Oh, ini teman sebelah kiri ya. Ini tempat camping nih, spot camping. Tuh. Rest area Warkop Jugul. Nah, teman-teman, mulai kerepotan, fallback kerepotan karena kontur jalan terus naik ya kan. 3 menit lagi atau 1,4 km. Rest area Darem Jahim. Nih, udah banyak rest area begini. Biasanya nih ya. Biasanya itu memang benar-benar ekstrim. 2 menit lagi 1,2 km. Penasaran nih. Kalau udah banyak rest area tuh begitu, teman-teman. Kalau kita lihat ijo-ijo gitu, tapi ya ada abu-abunya dikit. Nah kan ini, nah ini masuk perkampungan kecil. Terus nanti depan hijau lagi 900 meter. Waduh, udah penasaran. Nah, anak-anak Vespa nih. Oke, pesona alam apa tuh tadi? Nah ini anak-anak touring nih. Mulai berkabut. Oke. Nah, titiknya tuh di sini. Titiknya tuh di sini gitu. Pasti belokan ini, teman-teman. Lanjutkan. Oh, sepertinya tadi saya lupa untuk klik lanjutkan ya. Oke. Nah, kita ini lanjut ya ke arah Gentong, teman-teman. Nah, ini ada rumah makan Abah Maghrib. Nah, ini teman-teman, kita masuk Kabupaten Ciamis sebentar. Hati-hati, rawan bencana tanah longsor. Yuk, kita lanjut. Dan di sini makin pekat nih kabutnya, walaupun ya belum begitu pekat sih, cuman lumayan, teman-teman. Nah, kalau sudah ada yang berjaga-jaga begini, ini saya nggak tahu nih tanjakannya itu apakah dari arah Tasik ke sini atau mungkin sebaliknya. Banyak rest area. Feeling saya sih mungkin karena kontur jalannya terus nanjak ya. Nah, ini udah mulai banyak yang berjaga-jaga nih. Wah, sepertinya betul tanjakannya itu dari Panjalu. Tuh. Kalau dari sini berarti kita hanya menemui turunan ya. Nah, tuh tiap belokan ada yang jaga tuh, teman-teman. Jadi kalau saya rasa ya, kalaupun menanjak segini itu ya mirip-mirip seperti yang barusan sih. Sama-sama aja. Nah, wih, view-nya tuh cakep banget tuh. Orang-orang berani banget ya bikin rumah di samping tebing kayak gitu. Walaupun kan terkadang kan sambil usaha juga ya, buka-buka tempat ngeres, tapi ngeri-ngeri sedap aja sih. Ya. Kalau ada pergeseran tanah kan repot. Ini rumah makan Madati. Jadi kita masih berlanjut ya ke arah Panjalu. Nanti dari Panjalu kita lanjut lagi ke arah Gentong. Tasikmalaya, Bandung, Panjalu, ke kiri itu ke arah Panawangan.
Wah, ini sebelah kanan kayak ada oh, situ Cibubuhan. Ya kan? Situ itu danau buatan, teman-teman. Oke, masih aman ya. Biasanya kalau udah kena cuaca dingin suka nempel embun gitu. Lensanya nempel embun. Bentar, kita ngeres dulu aja kah atau lanjut? Ah, penuh deh, lanjut aja teman-teman. Ntar kalau ada Indomaret yang agak sepi, boleh deh kita istirahat sebentar ya. Nah, sekarang baru kerasa nih kekuras tenaganya ya. Kalau sebelumnya di Panyaweyan masih aman-aman aja teman-teman. Nah, kita ke kanan. Kalau ke kiri itu ke Mini Ranch peternakan sapi. Oke, terus ikutin jalur ini sampai ke arah Panjalu. Oke, selamat datang di Desa Panjalu. Oke, kita masuk Panjalu, teman-teman. Ini landmarknya. Sebelah kiri ada wahana Panjalu, tapi kayaknya udah tutup. Nah, di sini dingin banget, teman-teman. Bener, ini rasa-rasanya seperti mau hujan. Tuh, itu elop juga udah banyak rintik-rintik air. Sepertinya ada hujan tuh. Entah di mana hujannya. Wah, arah Ciamis hujan, teman-teman. Iya, ini arah Ciamis hujan. Tuh. Tuh, wah, kacau nih. Kita harus cepat-cepat. Cepat-cepat ke arah Bandung. Arah Ciamis hujan. Dari sini udah kelihatan banget beda, teman-teman, langitnya. Tuh, pada pakai jas hujan. Wah, gawat nih. Yang terpenting adalah kita lewat dulu nih jalur-jalur yang rawan longsor ya. Nanti kalau misalnya memang sekiranya hujan, tuh udah pada pakai jas hujan. Sekiranya hujan, kita cari tempat makan aja. Oke, di sini kita bisa salip. Nah, di depan kita belok ke kanan, teman-teman. Ke arah jalan Nanggeleng. Wah, di depan sana juga hujan tuh. Beda langitnya, teman-teman. Aduh, kacau. Kacau banget. Tanggung, teman-teman. Kita mau beresin konten ini kalau bisa ya full tanpa ada dubbing atau voice over. Di sini malah basah. Kayaknya tadi sempat hujan. Kita ke kanan ya. Semoga kanan terhindar dari hujan. Kanan itu ke arah Suryalaya, Ciawi ya, Panumbangan, Tasikmalaya. Kalau ke kiri itu ke Situ Lengkong, Panjalu. Nah, di sini basah, berarti tadi hujan ya. Tuh. Aduh, tuh. Tuh, jalannya masih berasap. Jadi jalan yang tadinya panas tiba-tiba disiram hujan. Kacau. Semoga masih sempat dan tidak terjebak hujan.
masih lurus ke arah Suryalaya Ciawi. Ke kiri ini ke arah Panumbangan ya, Panumbangan Ciamis. Dan di sini mulai gerimis, teman-teman. Waduh, gawat nih. Padahal sudah mulai terang, tapi malah turun hujan. Tuh kan, panas lagi kan? Ih, kamera ini kena air hujan. Feeling saya sih nggak akan hujan sih, karena cuacanya mulai panas lagi. Sebentar. Waduh, sudah tidak benar nih. Kalau bisa kita cari dulu Indomaret deh, atau tempat makan buat berhenti. Ih, kacau. Kita masih gas kan teman-teman, tanggung. Udah hujan. Wah, gawat, gawat, gawat. Sudah gelap ya. Ya wis, kalau begini kita nyerah dulu. Kita cari tempat makan atau Indomaret buat ngeres deh. Ya wis, itu ada nasi padang. Depan juga ada Indomaret. Kita makan dulu aja deh. Udah siang juga. Sebentar, agak nanggung ya. Oke teman, kita sudah beres ngeres sambil nunggu hujan berhenti ya. Bentar. Yuk kita belok, kita ke arah Gentong teman-teman. Barusan hujannya tiba-tiba deras, jadi ya udah paling bener. Emang udah disuruh istirahat buat makan siang. Karena sekarang udah jam 12.56. Estimasi waktu 22 menit lagi. Jaraknya 13 km sampai ke Gentong teman-teman. Nah, dari situ masih ada perjalanan pulang sih ke kota Bandung, tapi saya nggak akan kontenin teman-teman. Jadi untuk konten kali ini saya akan tutup nanti di Jalan Nasional 3 seperti biasa. Kalau sekarang kita lihat di arah Ciamis malah sudah terang tuh ya. Tapi sebelah kanan wih malah berkabut. Kacau sekali teman-teman. Oke. Tuh. Ih. 18 menit lagi atau 10 km kita akan sampai di Jalan Nasional 3. Setelah itu saya akan tutup konten kali ini. Lah, kita sudah masuk Jalan Nasional 3 ya. Sebentar. Harusnya sih udah ya. Udah kuning. Lah. Oke. Kita sudah masuk Jalan Nasional 3 teman-teman ternyata. Nah, karena saya pasang titiknya di Gentong, jadi ini masih berlanjut ke Gentong. Kita sudah di Jalan Nasional 3, tepat sebelum Gentong teman-teman. Kayak gitu. Ke arah sebentar. Oh iya betul. Ke arah Bandung ya. Batan Timbang. Udah itu kita masuk ke Gentong teman-teman. Oke. Karena kita masuk di kawasan Gentong, walaupun kawasan Gentong itu biasanya tetap ya ada hal menarik di dalam di depan sana.
Tapi saya tutup dari sekarang aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan saya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman baru nemu konten ini tapi belum nontonin konten atau episode sebelumnya, teman-teman boleh coba tontonin dulu episode pertama. Jadi ini adalah episode kedua dan terakhir dari video perjalanan explore terasering Panyaweyan ya, Majalengka. Perjalanan saya mulai dari Bandung menuju Panyaweyan via Jalan Nasional 3, dan setelah itu saya lanjutkan dari Panyaweyan ke arah tanjakan apa tuh tadi namanya, lupa jadi. Ya intinya ke arah Panjalu. Jadi ada salah satu tanjakan ekstrim, saya lupa lagi namanya. Tanjakan ekstrim di perbatasan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Jadi dari Panyaweyan saya ambil jalur alternatif menuju ke Ciamis atau Tasikmalaya. Karena dari sini teman-teman ke Tasik bisa, ke Ciamis bisa, ke Garut pun bisa. Karena dari Gentong itu ke Kabupaten Garut nggak jauh, kayak gitu. Dan kita juga tadi melintas di kawasan Ciamis seperti Panjalu ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapin terima kasih, dan selalu saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Dan sampai berjumpa lagi di video-video perjalanan saya berikutnya. Dari Tanjakan Gentong saya pamit undur diri ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih, dan mungkin saya akan berikan sedikit footage di Tanjakan Gentong sebagai penutup konten kali ini. Hujannya makin deras. Haha.